manusia di bumi umumnya sangat mementingkan penampilan. Itu makanya gereja ini pun ditata sedemikian rupa. Kita menghias, berbuat beda dengan yang lain. Biasa di mana-mana kalau hari Natal itu pohon terangnya satu, ini berapa pohon terang kita ini? 1, 2, 3. Bilang dulu sama sebelahnya, memang gereja kita ini lain daripada yang lain. Kita hias. Berapa hari yang lalu, ya beberapa bulan yang lalu, karena tegel gereja kita sudah lebih 15 tahun, ada diganti dengan yang baru, udah ganti yang baru, pentasnya pun nggak cocok lagi sama lantainya kan. Jadi 3 hari yang lalu di Medan kita beli karpet yang baru, yang bagus. Itu ada di belakang sekarang, mungkin sebelum tanggal 25 sudah dipasang lagi. Saya sudah berpikir juga, bisa nggak kita punya uang? Kalau bisa, ini layar kita ini jangan lagi pakai proyektor, tapi pakai LED kayak yang iklan-iklan di jalan yang besar itu gitu. Tapi itu kan harganya mahal. Aku lihat di Kuala Namu hiasannya ditanamnya pohon-pohon bagus. Aku ambil segera kamera ku potret supaya kalau bisa nanti mungkin di Ora Elabora kita bisa bikin seperti itu. Tapi waktu saya mencoba menyusun firman Tuhan yang saya ingin sampaikan hari ini, maka saya menemukan sesuatu bahwa Tuhan itu sebenarnya tidak peduli dengan semua penampilan yang di luar. Tuhan nggak peduli berapa pohon terang kita. Tuhan tak peduli dengan seragam kita. Tuhan tak peduli dengan atraksi kita. Tuhan tak peduli dengan semua yang kelihatan, yang balon-balon semua Tuhan tak peduli itu semua. Yang Tuhan peduli adalah hati kita. Bilang dulu sama sebelahnya coba. Apa yang saya ucapkan tadi coba bilang sama sebelahnya. Itu maka di dalam kitab Wahyu pasal 2 itu waktu Tuhan bicara tentang Efesus, memang engkau bekerja, engkau tak kenal lelah, engkau rela menderita. Pokoknya jemaat Efesus itu gereja yang rajin, gereja yang bagus, gereja yang antusias. Tapi Tuhan bilang, I against you, aku melawan engkau, aku menantang engkau. Biarpun kau melayani, biarpun kau kerja keras, biarpun kau rela menderita, aku tak suka semua. Bukan maksud Tuhan dia nggak suka kita melayani. Bukan maksudnya Tuhan tak suka kita rela menderita. Bukan maksudnya Tuhan tak suka kita rajin melayani. Tuhan suka semua itu. Tetapi jangan kita kehilangan yang paling penting dari semua. Dan jemaat Efesus dalam Wahyu pasal 2, dia kehilangan kasih yang mula-mula. Kasih semula di mana letaknya? Di kantong. Di sono, bilang di sono. Di bagas roh harta.
di hati kita. Jadi bagi Tuhan semua yang di luar ini oke. Saya berusaha berpakaian yang bagus. Aku lihat mana yang cocok. Hari ini tadi aku pakai baju baru ini, karena ini hadiah Natal. Biarlah aku pakai sekali aja, nanti baru kasih sama orang lain. Gitu. Aku pakai ini dasi yang kami beli sama pastor di Korea. Aku pakai jas yang dihadiahkan oleh gereja yang lain. Tapi semua itu di hadapan Tuhan bukan sesuatu yang penting. Di hadapan Tuhan yang paling penting adalah hati kita. Kenapa waktu Tuhan melihat ada orang kaya yang memberi persembahan, lalu ada janda miskin yang memberi persembahan. Orang kaya yang memberikan persembahan 100.000 kolektornya 100.000, lalu janda itu dia masih 1.000 rupiah kolektornya. Tuhan bilang ini yang diberi oleh janda ini lebih banyak. Kenapa? Karena Tuhan tidak lihat apa yang dia berikan, Tuhan melihat hatinya. Kenapa waktu orang Farisi dia berdoa, Tuhan, aku 2 kali seminggu puasa, aku selalu berdoa Tuhan, perpuluhanku lancar Tuhan, aku tidak seperti pemungut cukai yang berdosa, yang selalu korupsi itu. Tapi kemudian datang pemungut cukai, gak berani dia surga, menengadah, dia tunduk, dia pukul dadanya, Tuhan ampuni aku orang berdosa ini. Dan firman Allah katakan itu yang berkenan di hatiku. Padahal di hadapan orang mana lebih baik hidupnya, orang Farisi atau pemungut cukai, pendeta atau tukang sorong di pajak? Yaitu kalau kita merdeka, Tuhan bilang tidak begitu. Kenapa? Karena Tuhan tidak lihat penampilan di luar. Tuhan lihat isi hati kita. Filipi 1. Saya baca mulai ayat 9. Filipi 1. Saya baca mulai ayat 9. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin berlimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Ayat 10. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus. Ayat 11. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Tekanannya dalam ayat 10, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik. Dan di hadapan Tuhan tuh yang baik itu yang di dalam hati. Dalam hati. Bisa saja kita melakukan sesuatu hal tidak keluar dari hati. Pernah kalau kayak video pendapat ke rumah handu mereka duga ia lawas. Aku kasihlah dia naspes. Apa supaya pikirlah dia, bukan keluar dari hati. Dan semuanya yang tidak dilakukan dari hati tidak laku di hadapan Tuhan. Aku sering bilang, Tuhan, kok udah lama ya aku berdoa gak menangis. Kau udah lama ya aku berdoa nggak bercucuran air mata.
Padahal dulu gereja Pantai Kosta itu kan sangat terkenal dengan gereja Perngandung-ngandung. Gereja yang sudah nangis dulu gitu. Tapi kenyataannya kenapa sekarang? Sebenarnya menangis itu sesuatu yang salah. Tapi kalau saya lagi berdoa, menyembah Tuhan dengan air mataku gitu, aku tahu itu sesuatu yang keluar dari dalam hatiku. Dan itu pasti menyenangkan hati Tuhan. Coba tanya sebelahku, coba berapa lama kamu sudah berdoa tidak mengeluarkan air mata lagi? Gitu. Dalam Kisah Rasul pasal 24 ayat 16. Kisah Rasul 24 ayat 16. Sebab itu aku senantiasa berusaha. Aku senantiasa berusaha. Semua ucapkan. Aku senantiasa berusaha. Kamu senantiasa berusaha untuk apa? Cari heaven. Sudah mengatur negara. Heaven senantiasa berusaha. Tapi Paulus berkata, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Di hadapan Allah dan manusia. Sama-sama di hadapan Allah dan manusia. Ada orang bilang begini, aku gak peduli apa kata orang, yang penting berkenan di hadapan Tuhan. Paulus berkata, aku berusaha memiliki hati yang murni di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia. Aku percaya orang yang hidup dengan hati yang murni, dia akan menyenangkan hati Tuhan. Dan orang-orang di sekelilingnya juga akan senang dengan kehidupannya. Allah itu kudus, amin. Dia agung, amin. Dia satu-satunya yang bijaksana, amin. Dialah yang pencipta, amin. Dia adalah Tuhan yang berdaulat, amin. Dialah Tuhan yang berkuasa, amin. Karena dialah segala-galanya, maka dialah yang memberitahukan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Tugas saudara bukan melakukan apa yang engkau mau. Karena engkau bukan penguasa, engkau bukan pencipta, engkau bukan yang paling berdaulat, engkau bukan sang bijaksana. Tuhanlah sang bijaksana. Dialah yang memerintahkan apa yang harus kita lakukan, dan kita nggak punya pilihan yang lain. Ada orang minta nasihat pada saya, bagaimana menurut Bapak kalau begini. Lalu saya bilang, kalau menurut saya begini. Nah, nggak cocok kau rasa. Kalau tidak cocok kau rasa, ngapain kau tanya aku? Kalau dia hanya mau bertanya sesuatu yang cocok dia rasa, ngapain tanya? Kalau orang yang bertanya, berarti dia siap memberi masukan. Dia siap diberi masukan. Kalau kita datang ke rumah Tuhan, kita datang ibadah di sini, kita memuji Tuhan, kita mendengar firman Tuhan. Lalu saudara berkata, kalau ini cocok kurasa, kalau ini tak cocok kurasa, kalau ini cocok kurasa, kalau ini tak cocok kurasa. Kalau cocok saudara rasa, baru saudara lakukan. Ngapain saudara kemari? Kita datang kemari untuk mendengar apa isi hati Tuhan, supaya apa yang dalam diriku yang tidak cocok dengan kehendak Tuhan, saya akan menyampaikan kehendakku supaya aku melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita nggak punya pilihan lain. Dan dengar saudara, kalau engkau ingin hidupmu aman,
Kalau engkau mau hidupmu tenang, tidak ada jalan lain kecuali melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kalau engkau mau aman, satu-satunya jalan aman, lakukan apa yang firman Tuhan katakan. Kita tidak ada pilihan ganda. Ngerti tak ada pilihan ganda? Kalau beli baju, nggak ada tiga baju, bisa pilih. Kalau kita ke pajak sana kan pilih apa yang tindungan, kan gitu katanya kan. Pilih yang mana yang kamu suka. Dalam mengiring Tuhan kita nggak punya pilihan ganda. Kita hanya punya satu pilihan. Berjalan dalam kehendak Tuhan, dan itu adalah jalan yang paling aman. Jadi kalau saudara pulang ke rumah mau berdoa, saya sih menganjurkan jangan, Tuhan, aku datang padamu. Terima kasih Tuhan buat dari pagi Kau sudah jaga aku sampai malam. Berkatilah kami malam ini Tuhan. Tolonglah anakku yang ada di Bogor, tolonglah anakku yang ada di Batam. Tuhan, besok kalau aku buka usaha biarlah banyak yang beli Tuhan. Tolonglah jaga anak-anakku supaya baik-baik semua. Dan tolonglah kami dalam perlindungan Tuhan. Malam ini kamu mau tidur, besok pagi bangun dengan sehat kuat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya menganjurkan saudara, kalau saudara mulai dimanapun saudara berdoa, apakah saudara naik di tempat tidur dan mulai duduk dan mulai berdoa, sebelum mengucapkan kata-katamu, sebelum menyampaikan permohonan, lebih baik duduk di hadapan Tuhan, lalu berkata, Tuhan, selidiklah hatiku. Adakah kerikil-kerikil di sana? Adakah di situ batu-batu rintik? Adakah di situ hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan? Waktu saudara ngomong gitu lalu saudara diam, tunggu, aku yakin Roh Kudus akan berbicara di hati. Hari ini kamu tadi bohong. Kamu bilang tadi belum sampai modalnya, padahal udah ada untungmu. Hari ini kamu janji sesuatu pada orang yang lain, kamu tidak tepati. Hari ini kamu lihat usaha orang lain laku, kamu kok nggak senang. Roh Kudus mulai memimpin kita. Kenapa kamu sakit hati kepada si anu, sakit hati pada si anu, sakit hati pada si anu? Pada waktu itulah kesempatan kita datang, ya Tuhan, ampunilah aku. Berilah aku kekuatan Roh Kudus supaya aku bisa mampu menyelesaikan semua konflik dalam hidupku, supaya tidak ada lagi kerikil-kerikil yang ada di hati nuraniku, tempat yang paling dalam di mana Tuhan berdiam di sana. Udah beres semua, baru kita sampaikan permohonan kita. Maka aku yakin doa-doamu akan dijawab oleh Tuhan. Kalau kita tidak berani menyelesaikan konflik kita dengan keberanian, berani, maka itu yang menyebabkan hidup kita selalu gelisah. Kita harus memiliki hati nurani yang tulus. Apa bahasa Karo tulus? Aku
susah kurasa cari bahasa Arab. Perkataan tulus itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya adalah keramik tanpa lilin. Keramik tanpa lilin. Di zaman dulu orang itu membuat keramik itu kan pakai tangan, itu dibikin bagus itu, maka keramik-keramik zaman dulu kan mahal harganya. Sampai miliar-miliar sekarang dijual. Keramik-keramik yang dulu itu dibikin bagus sekali. Dan kadang-kadang pada waktu membakarnya ada masalah. Mungkin tak kepanasan atau apa, maka keramik itu ada retaknya sedikit. Kalau kita kembali kepada kitab Yeremia, pembuat bejana itu, maka kalau ada cacatnya sedikit dihancurkannya lagi semua, bikinnya lagi yang baru. Tapi pada masa itu waktu dipakai istilah keramik tanpa lilin itu, pembuatnya itu merasa sayang, aduh, udah usia. Masa dihancurkan lagi? Gimana caranya? Maka mereka mengambil lilin yang putih, lalu retaknya itu ditutupi sama lilin putih itu, ditutupi, dan karena lilinnya itu lilin putih dan mengkilap, waktu selesai ditutupi itu tak kelihatan lagi retaknya. Jadi kalau orang datang lihat, wah, bagus ini, berapa harganya? Si penjual menjual dengan harga yang mahal, sepertinya tak ada masalah. Sebenarnya keramik itu bermasalah, cuman ditutupi pakai lilin. Dan itu tidak akan ketahuan kecuali kalau keramik itu dijemur di panas matahari. Kalau keramik itu dijemur di panas matahari, panas matahari itu membuat lilinnya meleleh. Barulah kelihatan ini, ternyata keramik itu ada retaknya. Itu maka akhirnya si penjual keramik menjamin bahwa keramik itu tak ada retaknya. Maka ditaruhnya label di keramik ini tidak pakai lilin. Artinya keramik ini kalau bagus, di dalamnya pun bagus, tidak ada keretakan. Itu arti tulus. Coba tanya sebelah, mana lebih bagus, pakaian du atau hati du? Coba tanya sebelah itu, bisa kamu jadi keramik tanpa lilin? Ada 9 karunia Roh Kudus. 3 bekerja melalui mulut, bahasa roh, menafsirkan bahasa roh, dan nubuat. Ada 3 yang bekerja melalui kuasa, karunia iman, menyembuhkan, dan iman menyembuhkan, mujizat. Ada 3 yang bekerja melalui pikiran, marifat, hikmah,
dan membedakan roh. Saya merasa sih bahwa 9 karunia itu, karunia marifat itu paling kuat bekerja di dalam diri saya. Saya sering ketemu dengan orang, baru kuliah aja mukanya gitu, aku udah tahu isi hatinya. Kalau dia ngomong gitu, aku tahu dia itu pura-pura apa tidak. Kalau aku ngomong dengan orang yang lain, aku bisa tahu dia itu hanya cari muka atau tidak. Dan saya nggak marah, tapi aku sangat sedih, sangat sedih. Kalau aku lihat orang itu perkataan tidak sesuai dengan apa yang ada di hati. Saya malah kagum, hormat, bangga dengan orang-orang yang biarpun hidupnya berantakan, tapi dia mengaku hidupnya berantakan. Ada satu pendeta besar di GPDI di Indonesia. Hampir semua pendeta GPDI kenal dengan orang ini. Gerejanya besar, ribuan. Tidak ada yang tahu bahwa selama ini dia tiap berdiri di mimbar hatinya perang terus. Karena apa yang dia ucapkan selalu tidak sesuai dengan isi hatinya. Satu hari dia berdiri di mimbar dan dia berkata, saudara-saudara, hari ini saya harus mengaku bahwa selama ini aku ini adalah seorang pendeta yang munafik. Apa yang kukhotbahkan selalu tidak sesuai dengan diriku. Dan aku rasanya hari ini tak tahan lagi. Aku tak tahan menjalani hidup ini. Aku harus mengaku bahwa aku sudah selingkuh. Dan perkataannya itu membuat ributlah dunia. Wah, pendeta besar begini. Lalu MD pun turun, lalu memecat dia, memberhentikan dia, dan mengganti gembala di tempat itu. Dan semua orang ramai. Tapi aku di hatiku, aku berkata, aku kagum dengan orang itu. Karena bukan cuma dia pendeta seperti itu, tapi dia punya keberanian mengaku. Kenapa? Karena dia ingin memiliki hati nurani yang tulus, tidak berpura-pura. Seandainya saya yang ditugaskan pergi ke sana menyelesaikan, aku akan hormati dia. Aku bilang, oke lah, kamu orang yang berani, tapi kamu bersalah. Jadi kamu cutilah setahun ya, cuti, nanti setahun lagi kamu boleh kembali. Karena jarang orang yang berani. Kayak kita inilah kan jarang yang berani. Di balik layar hanya kita berani. Bilang sebelahnya, bukan kau, kata gitu. Kalau saudara dan saya ingin menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh, yang punya karakter yang baik, maka mau tidak mau fondasi hidup kita ini harus didasari atas ketulusan. Itu yang firman Tuhan katakan, ya di atas yang ya, tidak di
kualitas yang tidak lebih daripada itu berasal dari sejarah. Kalau iya, ya. Kalau tidak, tidak. Kamrudi bagai situ huna kalau kak bagai aturan ya atau tidak. Kalau ada kesalahan, kalau ada kelemahan, semua manusia punya kesalahan, punya kelemahan. Masalahnya, beranikah saudara punya ketulusan dalam hidup ini untuk melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Minta ampun pada Tuhan dan jangan lakukan lagi. Kalau kita perhatikan Daud dan Saul, memang dosa Daud itu jauh lebih banyak. Tapi Daud, kalau dia menyesal, dia menangis, maka dia tidak pernah melakukan dosa yang sama lagi. Kalau kita menjadi anak Tuhan yang memiliki ketulusan yang murni, tanpa kepura-puraan, tidak munafik, ketika kebenaran itu mengalir dalam hidup kita, maka disitulah kita akan menjadi seperti Kristus. Kristus tak pernah munafik. Kita yang sering munafik, termasuk saya. Termasuk saudara. Tapi akankah kita terus hidup dalam kemunafikan itu yang membuat hati kita tidak tenang? Saya sering mendengar begini, umpamanya hari Natal, kan ada gereja-gereja Natal bergedang, oke. Lagunya lagu apa? Lagu rohani. Tuhan Yesus dipermakan, tung tak 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 te, tung tak 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 te, kita diri tang 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 te, tang 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 te. Nggak ada masalah, ya kan? Nggak ada masalah. Lalu selesai acara semua, ayo dong Natal tak? Iya dong Natal. Ya singisa katanya dong, bawa singisa. Ya apa yang London katanya dulu, mari dulu lah, itu lagunya udah lain jadi manggis. Kenapa tadi waktu kebaktian tidak dibikin lagu itu saja? Oh tadi kebaktian, ini kan sudah acara bebas. Saya yakin Ibu Bapak dengar ini. Apa yang tidak boleh dilakukan di gereja, itu juga tidak boleh dilakukan di luar. Apa yang boleh kita lakukan di luar, itu berarti boleh juga dilakukan di gereja. Kalau tidak, itulah namanya orang munafik. Di luar tidak ada. Kalau dalam acara ibadah, ini kudus. Di luar enggak kudus. Firman Allah katakan di mana kakimu ditegakkan, itu adalah tempat yang kudus.
Kalau di gereja kita nggak boleh marah-marah, di luar boleh marah-marah. Kalau di gereja kita nggak berani lisoi, minum matua lisoi. Di luar boleh. Orang yang memiliki hati yang tulus di dalam sama di luar sama saja. Bahasa Karawi apa? Bagi Minang, bas apa dalam botol katanya apa seperti itu. Bagi lauk bas kaca, kelihatan semua. Kalau kita hidup dalam kebenaran dan hati yang tulus, barulah kita. Bukankah itu salah satu tujuan Tuhan dalam hidup kita? Saya sering bilang, surga bukan tujuan, karena surga sudah milik kita, orang yang percaya. Jadi sekarang apa tujuan kita? Tujuan kita dalam setiap gerak-gerik kita memuliakan Tuhan. Apalagi tujuan kita selama hidup kita berusaha mencari jiwa-jiwa. Apalagi yang ketiga, selama kita hidup, kita harus berusaha makin hari makin serupa dengan Kristus. Apa yang ketiga? Ayo. Supaya hidup kita makin hari makin serupa dengan Kristus. Seperti Yesus, seperti itu saja ku minta. Dalam jalan sampai ke surga, saya mau seperti Yesus. Saudara mau seperti Yesus? Betul mau? Serius? Tulus? Coba tanya dulu sebelahnya dulu, karena aku mau lebih dalam ini. Sungguh-sungguh kamu mau seperti Yesus? Apa katanya? Mau? Mau. Yesus mau kaya? Yesus mau kaya? Tidak. Coba tanya sebelahnya, kamu? Yesus mau dipuji-puji? Coba tanya sebelah itu, kamu? Yesus mau berkuasa? Itu maka dia lahir di kandang Betlehem. Dia bilang barang siapa ingin tinggi dia harus melayani. Dia selalu mengambil tempat sebagai hamba. Kenapa? Karena dia tidak mau berkuasa. Dia tidak cari kekuasaan. Coba tanya sebelah dulu, kamu teman seperti Yesus? Yesus. Halo. Tes. Ya, tapi kita kan belajar seperti Yesus. Yesus sabar kan? Aturan ini dibuang aja ini kan? Tapi kita belajar seperti Yesus. Amin. Amin.
Yesus mau mewah. Yesus bilang serigala ada lubangnya, burung di udara ada sarangnya. Aku tak ada tempat untuk meletakkan kepalaku pun. Dia tidak cari kemewahan. Coba tanya sebelah dulu, kamu mewah talang teman? Yesus, dia berusaha meninggalkan warisan untuk keluarganya, untuk mamaknya, saudaranya, kupulung-pulung harta untuk warisan keluargaku. Yesus berbuat seperti itu. Kamu coba tanya seperti kepada sebelahnya sekali lagi, betulnya kamu mau seperti Yesus? Keinginan Tuhan sederhana. Keinginan Yesus sederhana. Keinginannya hanya bagaimana melakukan kehendak Bapa. Bahkan untuk mati di salib pun demi melakukan kehendak Bapa dia mau. Lalu apakah dia tidak mewariskan sesuatu? Justru Yesus mewariskan. Bukan hanya untuk keluarganya. Dia mewariskan hal-hal rohani untuk seluruh umat manusia. Dan tahukah saudara, warisan yang paling kekal, warisan yang paling kuat, yang paling teguh, yang saudara bisa wariskan kepada anak-anakmu, cucu-cucumu adalah warisan rohani. Waktu engkau bisa membimbing mereka dalam keadaan takut akan Tuhan. Kemarin dulu saya Natal di Surabaya. Dan orang yang antar jemput saya dari hotel ke tempat pengajian, antar lagi. Dia cerita bagaimana dia mewariskan hal-hal rohani kepada anak-anaknya. Meskipun sekarang keluarga kan selalu begitu, tidak ada lagi tempat komunikasi kan. Siap makan kiam ku kamar, kaya kamar, Nah, waktu lah ngalik handphone sempat dengan cakap-cakap pas meja makan ini. Sekarang tak sempat. Baru siap makan, lari, bebelah sana. Dan orang itu berkata, aku tidak izinkan. Aku tetap ada waktu. Bicara tentang firman Tuhan, baca firman Tuhan, doa bersama. Dan puji Tuhan, anakku, orang-orang yang takut akan Tuhan. Mereka berhasil dalam pendidikan mereka. Jadi dokter sampai ada yang ambil S2 lagi di Jerman. Orang-orang yang dulu waktu dia kuliah di Medan pun kos-kos makan pun sering nggak makan. Sekarang dia jadi orang yang berhasil. Dia antar jemput saya dengan mobil yang baik. Anak-anaknya sekolah-sekolah tinggi semua. Kenapa? Karena dia mengajar anak-anak. Dia mewariskan hal-hal rohani. Tapi ada kawan saya 8 bersaudara, bapaknya mewariskan harta duniawi. Sekarang bertengkar mereka di pengadilan kan. Apa yang saudara mau wariskan? Jasmani atau rohani? Kalau engkau hanya berpikir tentang mewariskan harta duniawi, udah nggak usah peduli dengan hati nuranimu, nggak usah peduli. Tapi kalau engkau ingin mewariskan hal-hal rohani, supaya anak cucumu nanti dijaga, dikawal oleh Tuhan, dengar, engkau harus perhatikan ketulusan hatimu dalam mengiring Tuhan. Jadi jangan berpura-pura, jujur aja. Bohong pun kita tahunya orang. Jadi kan lebih baik jujur saja kita. Orang yang jujur itu lebih mudah berubah daripada orang yang tak jujur. Ada
Ada satu misionaris, dia berasal dari kota Liverpool. Liverpool itu terkenal dengan main bola ya. Di Inggris, dia pergi ke Afrika untuk melayani di tengah-tengah di mana di daerah itu sedang terjadi wabah penyakit yang banyak membunuh orang. Waktu dia mau berangkat, orang bilang, ngapain kamu ke sana? Nggak usah ke sana. Kalau ke sana kamu bisa mati. Lalu misionaris, apa kamu bilang? Aku bisa juga. Aku kalau ke sana bisa mati. Iya, kata. Tak, kamu tahu nggak? Memang saya dari dulu sudah mati. Karena sejak aku terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, aku sudah mati untuk diriku sendiri. Hidupku ini bukan aku lagi. Hidupku itu udah mati. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Jadi sekarang Kristus yang hidup dalamku, amin. Akuku itu kemana? Akuku itu kemana? Itu yang misionaris bilang, dulu pun aku udah mati. Firman Allah kita katakan, kita udah mati dari dosa-dosa kita. Sekarang kita hidup dalam kebenaran. Kebenaran artinya yang dalam dan yang di luar sama. Tulus. Hati nuraninya benar. Aku mau tanya saudara. Saudara di kampung saudara, sehari-hari sore duduk di warung kopi. Ada polisi sama tidak ada polisi, sama apa tidak? Di Jandi sana tak sama. Kalau nggak ada polisi, dam. Kalau nggak ada polisi, kalau ada polisi, alim semua. Alim. Artinya apa? Mereka hidup tidak dengan hati nurani yang tulus. Pura-pura kalau ada situ polisi, mereka jadi baik. Kalau tak ada polisi, mereka jadi jahat. Artinya kalau tidak ada yang mengawasi, tak ada polisi, pokoknya hatiku suka hatiku. Dengar saudaraku, Anda bisa hidup sesuka hati Anda kalau saudara merasa tidak diawasi. Karena saudara tidak akan tertangkap basah. Tapi kalau saudara punya hati nurani, punya ketulusan, kita selalu tahu dimanapun kita berada, ada yang sedang mengawasi kita. Mata Tuhanlah pip. Bilang sama sebelahnya dulu, pakai bahasa itu sendiri ya. Bilang sama dia, dimanapun kamu, entah di pajak, entah di rumah, entah di kamar mandi, selalu ada yang melihat kamu, kawan. Bilang coba. Dan Tuhan yang melihat saudara dan saya itu
tidak akan membiarkan kita hidup dalam dosa dengan begitu saja. Nggak bisa. Dia selalu lihat kita. Dan setiap kita melakukan satu kesalahan, Tuhan pakai Roh Kudus. Awas, awas, salah kam. Dan kalau kita mengkeraskan hati kita, tak peduli pada suara Roh Kudus, Tuhan bilang, oke, kalau begitu ATMJ, kita tidak berurusan lagi. Aku merasa ada beberapa orang yang berkata, gua makatah pendeta, aku kok kata nah. Betul saudara yang aku maksudkan, betul. Dan kita kalau mesti punya satu kesadaran, termasuk di gereja ini umpamanya di gereja ini. Sini kan banyak pengerja. Dan kalau saya datang di sini, pengerja-pengerja rajin semua, lalu aku pergi, mereka hidup sesuka-suka hati lagi. Mereka lupa bahwa waktu aku tak ada Tuhan yang sedang mengawasi mereka. Dan kalau ada orang yang seperti itu, yang waktu kami hadir dia rajin, waktu nggak hadir malas, mereka sebenarnya kasarnya tak punya hati nurani yang murni. Karena mereka merasa melayani saya, padahal kita ada semua di sini bukan melayani siapapun, kita ini sedang melayani Tuhan. Sama kalau aku berkhotbah seperti di sini, aku udah siapkan, aku bertanya pada Tuhan, Tuhan ini pesan yang mau ku sampaikan. Kira-kira menurut Engkau Tuhan gimana? Cocokkah ini? Adakah yang perlu ditambah? Adakah yang perlu aku coreng Tuhan? Dan kalau aku merasa Tuhan kata oke, udah bagus, sampaikan katanya. Berarti tugasku hanya untuk melakukan apa yang Tuhan senang. Tugas saudara juga sama, bukan menyenangkan saya, bukan menyenangkan ketua PKS, bukan. Tugas kita menyenangkan hati Tuhan. Dan jangan saudara berpikir Tuhan itu gampang melepaskan saudara. Tidak gampang. Yunus pernah mencoba melarikan diri kan? Dicobanya melarikan diri dari Tuhan. Bodoh. Bodoh enggak Yunus? Nabi loh, nabi. Kamu nabi? Yunus nabi, bodoh. Mencoba melarikan diri dari Tuhan. Tapi kita juga sama. Kita juga sering mencoba melarikan diri. Waktu kita mau melakukan sesuatu, Roh Kudus bilang, jangan. Tak boleh. Kita mencoba melarikan diri ya. Urusan lain. Tuhan tak pernah biarkan kan. Dengan berbagai macam cara. Termasuk masuk ke perut ikan. Supaya Yunus pulih kembali. Jangan punya dua muka. Bilang sebelah Anda, jangan punya dua muka kawan, bilang. Jangan suka pakai topeng kawan, bilang. Orang yang suka mendua muka, itu berarti mendua hati. Dan mendua hati itu penyakit umum. Yakobus 1 ayat 6 berkata, Yakobus 1 ayat 6, hendaklah ia memintanya dengan iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ayat 8, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang hidup. Orang yang bimbang, ragu-ragu, kadang-kadang lemah, kuat, lemah, itu mendua hati. Dan orang yang hidup mendua hati itu penyakit umum yang justru membuat kita sering makin menderita. Orang yang mendua hati sering ragu, bimbang, bermuka dua, penuh teori, banyak bicara tanpa bukti.
tidak tulus dan tidak aman. Sangat beda dengan orang kalau hidup dalam ketulusan. Tidak ada ucapan-ucapan yang kosong, ya di atas yang ya, tidak di atas yang tidak. Tidak ada kepalsuan, tidak ada kata-kata yang berbeda maksudnya. Jadi dia sedang bicara A ini, tapi maksudnya B. Lit pantik pudinya, kata bahasa Ibrani. Lit pantik pudina. Orang yang tulus itu biasa peduli dengan orang sekelilingnya. Saudara perlu peduli dengan orang sekeliling saudara? Ada tetangga saudara hari ini nggak kebaktian? Ada? Tadi pagi iya kendu ya. Nanti siap kebaktian kamu datangi dia enggak? Gampang mendatangi dia, kan ada warta jemaat. Tadi nggak kebaktian kamu kawan, inilah aku bawa warta jemaat. Inilah aku bawa warta jemaat untuk 21. Kan gampang kan? Untuk jadi alasan untuk mendatangi dia, karena orang yang memiliki hati yang tulus itu selalu memperhatikan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Orang yang punya hati nurani yang murni itu orangnya rendah hati, tidak emosional. Apa yang saya bilang? Coba tanya sebelah dulu, kamu masih sering emosional bilang? Apa katanya? Tepuk-tepuk bahunya bilang, kalau begitu kamu kurang rendah hati kawan. Menolong orang, mengasihi orang dengan hati yang murni. Kemarin dulu Natal di Susu, waktu udah selesai acara, orang udah berdiri, udah pulangan, mendadak saya lihat satu hamba Tuhan. Aku bilang sama istriku, Mama, tolong kasih dia, kasihan dia hamba Tuhan yang susah. Gak ada uangku. Sudah aku keluarkan kantongku, ku hitung berapa lembar. Nih kasih, aku bilang. Aku punya maksud yang lain. Ada udang di balik batu. Aku mengharapkan imbal balik dari dia. Aku berharap supaya nanti waktu pemilihan MD 2017 dipilihnya aku. Dijauhkan Tuhan semua itu. Orang yang memiliki hati yang tulus itu mengasihi dengan hati yang murni. Orang yang tulus itu memiliki karakter yang baik, dapat dipercaya. Karakter yang baik. Coba tanya sebelah dulu coba. Lihat dengan akak dulu siman perkenan. Basgeluh dulu bilang. Orang yang punya ketulusan dalam mengiring Tuhan, dia berani apa saja. Satu hari ada kebaktian. Ini di Rusia, ya, ada kebaktian. Ada kira-kira 30 orang kumpul di situ. Dan saya tahu di Rusia itu kan dilarang beribadah. Jadi waktu mereka kebaktian, datang tentara 2 orang. Semua angkatan. Kenapa kamu beribadah di sini? Kan dilarang. Ayo sekarang. Kamu diizinkan keluar dari ruangan ini. Kalau yang tinggal ditembak.
keluar 10. Tinggal 2. Ini kamu semua berani mati ya, ku tembak kau ya, ayo sekali lagi. Ku hitung sampai 3. Kalau masih mau keluar, masih boleh. 1, 2, keluar lagi 10. Tinggal 10 lagi. Ini terakhir ya. Lalu mereka mulai kokang senam. Ini terakhir, ayo. Siapa di antara kamu yang siap untuk mati? Tinggal yang tidak siap keluar sekarang, kesempatan terakhir. Lalu 2 orang dengan tutup muka malu dia keluar. Tinggal 8 orang termasuk anak-anak di situ. Lalu tentara bilang, sekali lagi angkat tanganmu. Sekarang angkat tanganmu untuk memuji Tuhan. Karena kamu tahu nggak, minggu yang lalu kami disuruh oleh kepala pasukan kami menyergap kebaktian, dan waktu kami sergap pas lagi firman Tuhan diberitakan, bertobat kami di situ. Sekarang kami tahu kalian adalah orang-orang pengikut Tuhan dengan hati yang tulus, ikhlas. Karena orang yang tidak berani mati untuk Tuhan itu tidak akan berani hidup untuk Tuhan. Dan orang yang berani mati untuk Tuhan hanyalah orang yang dengan hati yang tulus mengikut Tuhan.